Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 18 Oktober, kita akan memulaikan ibadah kesucian kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ibadah kesucian Korps 2 Palu pada pagi hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak yaitu Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Ya, kita akan menaikkan doa syukur kita, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Pujian besar anugerah-Mu. Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan ulangi pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak melayani-Mu Tuhan. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita menaikkan doa syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan,
Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, boleh kuat, bahkan kami boleh berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang kami nikmati sepanjang minggu yang telah kami lewati. Terpujilah Engkau Bapa di surga, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan kita. Kita menyanyikan nyanyian nomor 10 dari buku nyanyian kita Bala Keselamatan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan yang berikan kasih-Nya kepada kita sekalian. Oleh Kristus kita terima anugerah-Nya tiap-tiap hari. Besar kecintaan-Nya, mulia dan kaya, Tuhan yang berikan semua kepada anak-Nya, diberi hidup sejahtera oleh Roh yang suci. Kita dikuatkan-Nya dari bahaya buruk, lagi hindarkannya. Pujilah Allahu yang duduk di tahtanya, oleh segala makhluk syukur diberi pada Allah Bapa Putra serta Roh Suci-Nya, Tritunggal yang esa, yang kekal selamanya. Ya, kita telah memberikan persembahan kita. Karena itu mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk masalah virus corona saat ini, pemimpin negara kita, presiden sampai kepada pemerintah yang ada di desa, pemimpin gereja, vaksin COVID yang saat ini dalam proses, juga Opsir Korps 2 Palu, Opsir setempat, jemaat, dan juga persembahan serta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Tuhan, kami terus berharap kepadamu. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Ya Bapa di surga, berkati bagi pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan wali kota, bahkan sampai pemerintah desa. Tuhan memberkati. Biarlah mereka diberi sehat dan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, bagi komandan teritorial, sekretaris umum, para sekretaris bidang, para hamba Tuhan yang tugas di kantor pusat teritori. Tuhan memberkati mereka. Tuhan jaga selalu mereka. Vaksin yang saat ini sedang dalam proses, kami serahkan kepada Tuhan. Jika ini adalah yang terbaik, maka semuanya akan berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi Opsir Korps 2 Palu. Memberkati dalam pelayanan yang ada, berikan sehat dan kuat selalu. Kami berdoa bagi Opsir setempat, Tuhan pun memberkati mereka. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, keluar masuk mereka dari rumah, Tuhan jaga lindungi. Dan biarlah semua jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan, Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar bagian firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebelum mendengarkan bagian firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kau berfirman. Kita akan nyanyikan pujian ini untuk menghantar kita mendengar bagian firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ya, pagi hari ini pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai 24 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil anaknya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bertindak tepat dalam situasi yang sulit. Dari pembacaan ini kita melihat ada hal yang luar biasa terjadi. Hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia dan telah masuk di negara kita Indonesia. Kesulitan terjadi di mana-mana dan terjadi di setiap kalangan manusia atau masyarakat. Pengusaha harus berjuang untuk bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya. Karyawan harus bekerja maksimal agar tidak di-PHK. Kesulitan ekonomi akibat usaha bangkrut, mendapat PHK, dan tingkat kejahatan bertambah dengan alasan tidak memiliki pekerjaan, anak-anak dan keluarga butuh makan, dan lain sebagainya. Saudaraku, saat mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup tanpa kesulitan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup saudara dan saya tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita
dalam kehidupan ini. Kesulitan dan tantangan hidup boleh saja datang, tetapi semua bergantung bagaimana saudara dan saya meresponnya. Mari kita melihat segala kondisi atau persoalan dari sudut pandang Allah. Saat kita melihat dari sudut pandang Allah, maka pasti kita melihat jalan keluar dari setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Allah punya sudut pandang tersendiri terhadap masalah kita. Dan jangan mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan. Ada 3 situasi sulit yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Dan kita akan belajar dari Nabi Elia dan janda di Sarfat ini. Bagaimana respon mereka ketika situasi sulit terjadi dalam hidup mereka. Apa saja situasi sulit itu? Yang pertama adalah ancaman. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ini menjelaskan tentang pembacaan ini. Dalam bagian ini tidak dijelaskan latar belakang daripada Nabi Elia. Di pasal-pasal sebelumnya, di ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Elia datang ke Raja Ahab dan menyatakan suatu pernyataan yang berani dari Tuhan kepada seorang Raja Ahab. Dan saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja Ahab marah dan hendak membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Ada ancaman yang Nabi Elia dapat dari Raja Ahab. Ancaman adalah sesuatu yang bisa membuat saya dan saudara cemas, khawatir dalam kehidupan ini. Seperti halnya keadaan dunia hari-hari ini yang membuat kita cemas dan khawatir. Firman Tuhan kepada Nabi Elia adalah bersembunyi di sungai Kerit, sebuah sungai yang kecil. Dan sungai Kerit di sini berbicara tentang tempat untuk mengasingkan diri. Suatu tempat untuk berdiam diri. Saat ada ancaman datang, datanglah kepada Tuhan dan berdiam dirilah untuk berdoa. Saat Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit, Tuhan hadir untuk memelihara kehidupan Elia dengan cara mengirimkan makanan lewat burung-burung gagak setiap hari. Padahal kita tahu bahwa burung gagak adalah burung pemakan daging. Tetapi burung itu mengantarkan daging dan roti kepada Elia setiap hari. Demikian juga hidup kita saat kita mengalami persoalan, tantangan dan beban hidup. Tuhan meminta kita untuk datang dan berdiam diri di hadapan-Nya. Dan saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Penyertaan Allah yang luar biasa dan tidak pernah kita duga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang baik dan indah bersama dengan Dia. Ya saudaraku, keadaan dunia yang terjadi belakangan ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 adalah suatu ancaman bagi kita di masa ini. Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita seperti Elia yang duduk tenang di hadapan Tuhan dan mengizinkan Allah melakukan rencananya? Jangan menyelesaikan persoalanmu dalam hidupmu dengan kekuatan sendiri. Karena pasti engkau akan gagal. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan berseru meminta kepadanya. Situasi yang kedua yang dialami oleh Nabi Elia dan juga janda yang kita pelajari pada hari ini adalah kelaparan dan kekurangan.
1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Setelah Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit dan sungai Kerit mulai kering karena tidak ada hujan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda Sarfat yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan karena kekeringan sudah terjadi di negeri itu. Berbicara kelaparan adalah suatu hal yang kita berbicara tentang kebutuhan primer setiap manusia. Kisah Elia yang meminta sedikit air dalam kendi dan sepotong roti kepada janda Sarfat ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Saat kelaparan dan kekurangan terjadi, setiap manusia akan berpikir untuk mengolah keuangan sehemat-hemat mungkin agar semua kebutuhan tercukupi. Nah, itulah teori yang dunia punya dalam keadaan kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk memberi terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat kita memprioritaskan memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat Allah dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Menabur untuk pekerjaan Tuhan terlebih dahulu adalah hukum tabur tuai. Siapa menabur, ia akan menuai. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Dikisahkan Ishak yang menabur di tengah keadaan kelaparan yang terjadi pada masa itu. Tetapi saat Ishak berani menabur, ia makin diberkati Tuhan. Kian lama kian kaya. Nah, hal ini berbicara tentang tindakan iman. Inilah hukum ekonominya Tuhan, yang tentunya bertentangan dengan hukum ekonomi dunia. Menabur dalam firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama, secara kuantitas, orang yang menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Dan yang kedua, secara kualitas. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Menabur di sini tidak hanya berbicara tentang uang atau materi, tetapi bisa kita lihat dari perkataan, ucapan kita, hidup kita. Apakah baik? Maka saudara, taburlah sesuatu yang baik dalam hidup ini, maka kita akan menuai kebaikan. Nah, hal yang ketiga, hal sulit ketiga yang dialami atau situasi yang tidak enak yang dialami oleh janda dan juga Nabi Elia, hal yang ketiga adalah kematian dan kehilangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Apa respon kita saat mengalami kehilangan? Perempuan ini hanya dengan seorang anak saja. Bagi janda ini, anaknya adalah masa depannya. Karena ia adalah satu-satunya generasi. Janda ini sedih. Begitu juga dengan Elia yang sudah mereka jamu di rumahnya. Tetapi Elia memiliki respon yang benar. Saat anak itu meninggal, ia membawa anak itu naik ke kamar atas dan berdoa kepada Tuhan meminta mujizat. Berdoalah sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saat meminta hujan, Elia berseru kepada Tuhan 7 kali sampai ia melihat tanda-tanda akan hujan di atas gunung. Begitu juga dalam kisah ini, Elia terus berdoa sampai anak ini hidup kembali. Hal ini berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Ada banyak orang berhenti berdoa
dan kecewa ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan. Atau ketika apa yang dia minta tidak sesuai dengan permohonannya. Jangan jemu-jemu dan putus-putus untuk berdoa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun hal yang mengancam kita hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Apapun kekurangan yang kita alami hari-hari ini, berilah prioritas terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat kita mengalami kehilangan, datanglah kepada Tuhan dan berserulah sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan memberkati kita lewat bagian firman Tuhan, dan kita akan berdoa menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang telah mengajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa sulit. Dalam keadaan dunia saat ini kami terus bergantung kepada Tuhan. Mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Palu. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keadaan saat ini juga tentunya berdampak dalam hidup dan pekerjaan mereka. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir di sana untuk mencukupkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami dalam rangkaian ibadah ini. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Palu. Ketika besok mereka akan bekerja, melakukan perjalanan kemanapun Tuhan, jaga pelihara mereka, tutup bungkus mereka, lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.